Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Salam. Sekali lagi, Salam. Ada sukacita? Sehat-sehat kok atau masih dingin? Ya, walaupun mendung, tetapi bukan dalam arti membuat kita semangat untuk berjumpa dengan Tuhan itu kendor. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam tema renungan kita saat ini yaitu meluruskan jalan hidup. Nah, kira-kira Bapak Mama ini masih bengkok kok, sehingga harus perlu diluruskan. Bapak Mama, saudara-saudari, minggu lalu tidak salah Presiden Prabowo dia melakukan kunjungan pertama. Kunjungan di mana? Ya, kalau Bapak Mama tidak tahu berarti tidak mengikuti berita, ya tidak nonton di YouTube, di WA. Ya, kunjungan ke Kupang, ya. Nah, Bapak Mama, saudara-saudari, sebelum melakukan perkunjungan berarti semua tempat itu harus dipersiapkan. Tanah yang bergelombang-gelombang harus diratakan, yang masih rusak-rusak harus dikasih indah, ya. Semua tempat itu harus dipersiapkan dengan baik. Supaya apa? Supaya ketika presiden datang tidak ada gangguan, ya. Semua itu aman, damai, karena situasinya itu sangat mendukung. Otomatis juga sebagai tim yang diutus untuk mendahului dalam hal ini sebagai ajudan juga, dia harus siap siaga, ya, untuk mengamankan keadaan situasi yang ada sehingga tidak terjadi apa-apa yang dirasakan oleh atau dialami oleh Prabowo. Jika demikian Bapak Mama, itu manusia, ya, dia mempersiapkan segala sesuatu dengan matang. Nah, bagaimana dengan persiapan kita untuk menyambut Yesus? Atau kita masih muda, atau kita mau OTW ke pelaminan, apa yang kita persiapkan? Yang masih muda dong, ya. Itu harus persiapan matang, ya. Segala sesuatu harus dipersiapkan dengan baik. Termasuk hati juga harus dipersiapkan. Kalau hati belum siap, jangan nikah. Karena kalau nikah habis berarti kacau, ya. Jadi harus siap baik-baik. Kalau hati masih mendua dengan si A mau masih si B, nah jangan dulu, rem-rem dulu. Ya, kalau siap oke yang itu, nah gas sudah. Tapi kalau masih ragu, jangan. Nah, dalam perikop ini Lukas juga sedang mempersiapkan pentas untuk bercerita tentang Yesus dan karya keselamatan yang akan Allah lakukan melalui Yesus. Yohanes Pembaptis digambarkan Lukas dalam bacaan ini sebagai tokoh yang sangat penting. Sebagai tokoh yang sangat penting dan sebagai tokoh yang diagungkan pada saat itu. Karena dia adalah seorang yang bertugas untuk memberitakan Injil, ya. Berarti dia adalah sosok yang diagungkan, sosok yang sangat penting pada saat itu, yang tampil mendahului kedatangan Yesus untuk mempersiapkan orang banyak, mengarahkan hatinya pada pesan utama yang akan segera disampaikan oleh Yesus. Jadi sebelum Yesus datang itu Yohanes pun tugas untuk mempersiapkan segala sesuatu. Nah, munculnya Yohanes menjadi buah bibir banyak orang. Berbondong-bondong orang banyak datang berkumpul di sekitar Yohanes. Nah, siapa yang disebut dengan orang-orang banyak? Dalam bacaan ini memang tidak digambarkan Bapak Mama, tetapi orang banyak itu adalah orang-orang yang ada di Yudea, orang-orang yang ada di sekitar Yerusalem,
Dan kalau kita bandingkan dengan Matius pasal 3 ayat 7, ada orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Artinya berbagai-bagai tempat orang datang untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yohanes. Kenapa terjadi banyak orang? Karena semenjak Nabi Maleaki tidak lagi bernubuat, jadi sudah berhenti. Jadi setelah zaman Nabi Maleaki, orang sudah tidak lagi mendengar nubuatan. Jadi ketika tiba-tiba mereka mendengar Yohanes yang omong lagi, ya mereka punya kerinduan untuk mendengar. Dan bab mama ini berlangsung kira-kira 400 tahun. Bayangkan kalau 400 tahun orang tidak mendengarkan lagi Nabi bernubuat tentang kebenaran, pasti orang akan punya kerinduan sekali. Jadi sehingga Yohanes ketika memberitakan Injil, semua orang yang ada di desa-desa, di kota-kota, mereka berbondong-bondong datang untuk mendengarkan. Karena ada kerinduan. Tetapi ingat Bab Mama, ketika mereka datang untuk mendengarkan Yohanes itu, mereka datang dengan masing-masing dengan kepentingan yang berbeda. Ya. Mereka datang karena ada motif. Mereka datang mendengar Yohanes karena ada kepentingan masing-masing. Ya. Datang bukan dalam ketulusan. Jadi orang mencari Tuhan itu bukan karena ketulusan. Orang kadang mencari Tuhan itu karena kepentingan. Ya, ada motif-motif yang lain. Kehadiran orang-orang yang ada di sekitar Yohanes datang dengan motivasi yang berbeda-beda. Dalam mewujudkan motivasi mereka itu, maka mereka juga ada yang memberi diri untuk dibaptis. Ya, mereka memberi diri untuk dibaptis. Baptisan itu sendiri adalah sebuah simbol atau tanda yang penuh makna dalam agama Yahudi. Baptisan menjadi tanda pertobatan, ya. Baptisan menjadi tanda pertobatan dan pembaharuan diri. Nah, dalam konteks bacaan ini berbicara baptisan menjadi tanda pertobatan dan pembaharuan diri dalam konteks agama Yahudi. Dengan memberi diri dibaptis, yang bersangkutan mengaku di depan umum bahwa ia siap untuk menanggalkan kehidupan yang lama dan akan mulai menjalani hidup baru. Jadi orang baptis itu bukan asal mau baptis, memberi anak untuk dibaptis, tidak. Tetapi itu tanda kesiapan. Tanda kesiapan artinya bahwa harus siap untuk meninggalkan kehidupan yang lama, lalu kemudian mengenakan kehidupan yang baru. Nah, bagaimana kita baptis anak-anak yang kecil? Mereka belum paham. Nah, bagaimana mereka menanggalkan kehidupan yang lama, lalu mengenakan kehidupan yang baru? Toh mereka belum pernah berbuat dosa karena mereka masih kecil. Ada tugas yang diberikan kepada orang tua untuk bertanggung jawab mendidik, merawat dan mengasuh anak-anak. Jadi bukan hanya pada saat mau baptis anak, bawa anak untuk baptis. Setelah baptis habis, orang tua juga hilang karena anak juga masih kecil, maka dia juga sama-sama hilang. Jadi orang tua dan anak sama-sama hilang. Jadi muncul pas mau baptis anak. Habis itu hilang, ya, tidak mau ada lagi di ibadah. Sedangkan Bab Mama, baptisan dalam agama Kristen, ya kita ini agama Kristen. Baptisan menjadi tanda di mana manusia menerima meterai dari Allah sebagai pewaris kerajaan Allah. Ya, itu tanda meterai. Makanya Bapak Mama, kalau dalam agama Yahudi itu tanda pertobatan dan pembaruan diri.
Kalau agama Kristen memahami baptisan itu sebagai dia sudah menerima materai dari Allah sebagai pewaris keselamatan. Kalau dia sudah menerima itu materai, jangan mencoba untuk merusak itu materai. Nah, kadang-kadang kita terpengaruh dengan godaan orang datang bilang sudah baptis ulang lagi. Kalau baptis percik itu tidak selamat. Baptis selam itu yang selamat. Bapak Mama, air itu hanya melambangkan saja sebagai simbol. Semua tanda, semua tujuannya sama. Jadi jangan merusak meterai yang ada di dalam diri kita. Itu meterai Allah melalui simbol air. Ya, jadi Bapak Mama jangan coba-coba untuk tiba-tiba pergi lagi di tempat yang lain lalu bilang, aduh, saya selam dan saya basuh sepun diri, jadi saya bersih betul. Bukan itu, ya. Yang bersih betul itu adalah perilaku kita. Kalau kita baptis selam, kita baptis percik, apapun itu. Tapi kalau kita pun hidup itu tidak betul, berarti sama saja. Itu berarti bahwa apapun baptisan itu tidak salah. Yang salah adalah kita pun diri ini yang belum beres. Ya, jadi kita harus bereskan kita punya diri. Banyak orang datang dan memberi diri mereka untuk dibaptis oleh Yohanes, tetapi motivasi mereka untuk dibaptis tidak sama. Lukas mencatat sekurang-kurangnya 2 motivasi dalam bacaan kita saat ini. Pertama, ada orang yang menerima baptisan sebagai sekedar sebuah simbol. Makanya dibilang sudah itu aturan gereja juga, jadi kita mau tidak mau juga kita piko bawa anak kok baptis, ya. Karena itu hanya sebagai simbol. Tetapi enggan untuk hidup sebagai orang-orang yang dibaptis. Mereka memakai tanda sebagai ahli waris keselamatan dari Allah, tetapi hidup mereka jauh dari tanda itu. Makanya seperti tadi Bapak Mama, baptis habis tidak mau datang ke gereja. Ada simbol yang ada dalam diri mereka, ada meterai Allah, dan mereka adalah pewaris keselamatan. Tetapi Bapak Mama, mereka tidak mau menerima itu keselamatan. Mereka hidup jauh dari Tuhan. Mereka memakai tanda pertobatan, tetapi tidak mau hidup untuk menghasilkan buah-buah pertobatan. Saya orang Kristen, tetapi saya hidup jauh dari Tuhan. Saya orang Kristen, saya adalah pengikut Kristus, tetapi buah-buah pertobatan tidak ada di dalam diri saya. Baptisan itu mereka anggap sebagai garansi, ya, sebagai garansi atau tiket untuk masuk surga. Jadi kalau disabu, jingitiu orang yang belum percaya kepada Tuhan, kalau disumpah itu marapu, orang tidak memeluk agama, mereka bebas. Tetapi ketika kemudian mereka mau bertobat, dan tiba-tiba ada yang belum dibaptis dan sudah mati. Ada keanehannya adalah dia sudah mati, tetapi dia mau minta baptis karena dia mau selamat. Nah, pertanyaannya, selama hidup di mana? Ada yang begitu. Ada yang tidak pernah mau dibaptis sampai sudah tua juga begitu. Tapi tiba-tiba mati, dia datang hubungi pendeta, majelis, tolong baptis dulu, karena saya punya anak ini belum baptis, karena dia mau selamat. Kalau tidak mau baptis, pendeta pindah. Nah, ini salahkan pendeta lagi, ya. Hanya gara-gara mau selamat, desak pendeta kau baptis. Nah, selama ini yang hidup dari kecil besar, sutua lagi, sumofak lagi, ada di mana kau mau sumati di tempat tidur di peti mayat lagi baru pendeta piko baptis. Itu pemahaman yang keliru Bapak Mama. Jadi ada orang Yahudi yang memahami baptisan itu sebagai garansi, sebagai tiket
untuk masuk surga. Jadi mereka membangga-banggakan baptisan yang mereka terima, padahal hal itu bukan maksud dari baptisan yang sesungguhnya. Yohanes melayani baptisan bukan untuk dijadikan sebagai surat garansi masuk surga. Ingat itu. Yohanes atau pendeta melayani baptisan bukan untuk dijadikan sebagai surat garansi masuk surga. Sehingga Sumati juga baru mimpi kok mau baptis. Ya. Baptisan harus diterima sebagai sebuah ikrar atau sebuah janji untuk menjalani satu cara hidup yang baru sebagai persiapan menyambut datangnya kerajaan Allah. Orang-orang yang menerima baptisan harus menjalani satu hidup khusus sebagai warming up atau sebagai pemanasan. Karena sebentar lagi tokoh utama yakni Yesus akan datang. Ketika dia tiba, maka baptisan yang Yohanes berikan merupakan tanda bahwa mereka yang menerima harus bersiap diri untuk menerima masa baru itu. Jadi Yohanes itu dia sadar diri bahwa dia hanya baptis dengan air. Tetapi yang akan datang yaitu Yesus itu dia akan membaptis dengan Roh. Jadi Yohanes ini dia tidak membangga-banggakan dirinya. Ya, dia punya keterbatasan karena manusia. Yang tidak terbatas itu adalah Yesus. Makanya kita perhatikan di ayat 16. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi yang punya kuasa itu sesungguhnya adalah Tuhan. Manusia seperti saya pendeta pun juga kuasa sangat terbatas. Kenapa terbatas? Karena saya adalah orang yang berdosa. Tuhan bukan orang yang berdosa. Ya. Tuhan adalah suci, benar adanya. Orang-orang yang menerima baptisan harus menjalani satu bentuk hidup khusus. Sebagai warming up atau sebagai pemanasan. Karena sebentar lagi tokoh utama yakni Yesus akan datang. Ketika dia tiba Bapak Mama, mereka harus menerima. Ya, bersiap diri untuk menerima masa yang baru itu. Tetapi ada di antara orang banyak itu yang memberi diri dibaptis, tetapi mereka tidak mau ikut dalam pemanasan warming up tadi. Itu sebabnya Yohanes berbicara dengan keras kepada mereka. Nah, mereka ini siapa? Ya, seperti tadi bahwa dalam Injil Matius itu kalau kita lihat paralelnya dalam bacaan kita, Injil Matius pasal 3 ayat 7 itu disebutkan yang masih keras kepala ini orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Makanya dalam bacaan kita disebut dengan hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang menyatakan kepada kamu melarikan diri dari murka Allah yang akan datang? Ya, kalau kita perhatikan di dalam bacaan kita, orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki disebut dengan ular beludak. Kalau kita baca di bacaan kita ayat ke-7. Ya, kenapa Yohanes menggunakan ular beludak? Karena ungkapan ular kepada kelompok Farisi dan Saduki, karena ular suka ganti kulit. Bapak perhatikan ular suka ganti kulit. Kalau kita pergi hutan, kita lihat masih ada bekas-bekas kulit. Ada masa di mana kulitnya yang lama diganti dengan kulit yang baru. Kulitnya baru tetapi hatinya lama. Ya, jadi Yohanes mau bilang orang Yahudi dan Saduki itu seperti ular.
Gambaran mereka, hidup mereka seperti ular beludak. Karena kulitnya baru, tetapi hatinya tetap sama. Bagian ular mentereng, tetapi yang di dalam tetap ular. Licik, jahat, dan berbisa. Beracun sekali. Karena itu cara menerima baptisan seperti kelompok pertama ini, seperti orang Farisi dan Saduki, sama sekali tidak dibenarkan. Orang seperti ini tidak layak menyambut Yesus yang akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Jemaat Tuhan yang terkasih, kelompok yang kedua. Dari orang-orang yang berkumpul untuk mendengarkan Yohanes dan minta dibaptis adalah mereka yang mau menjalani hidup baru, tetapi tidak tahu bagaimana bentuk hidup yang baru itu. Mereka siap untuk hidup baru, tetapi tidak tahu bagaimana hidup baru itu seperti apa. Rupanya ada yang mengajarkan kepada mereka bahwa hidup baru itu melulu bersifat rohani saja. Dilahirkan kembali sama dengan harus rajin baca Alkitab, Torah, berdoa 3 kali sehari, pantang makan ini dan itu, setia ikut kumpul dan menghadiri ibadah di bait suci. Hidup baru seperti itu tidak punya sangkut paut dengan soal-soal sosial, perilaku ekonomi, dan perbuatan kasih kepada sesama. Karena itu, mereka mengartikan baptisan yang mereka terima sebagai hidup dalam pertobatan yang dengan beralih profesi dan pekerjaan. Itu pengajaran yang selama ini mereka terima. Jadi pikir hidup baru itu misalnya orang perawat, dokter, atau bidan, apoteker, atau guru, tiba-tiba dia berubah, dia keluar dari itu, lalu dia mau jadi hamba Tuhan, jadi pendeta misalnya. Karena bilang hidup baru, jadi pekerjaan yang lama itu tinggalkan. Ya, kasihan. Itu pemahaman yang keliru. Tetapi pemahaman itu yang ada pada mereka. Kalau dulu bekerja sebagai tentara, ia harus jadi penginjil. Pekerjaan sebagai pegawai pajak atau pemungut cukai dalam bacaan kita harus dihentikan ketika seorang menjalani hidup di dalam pertobatan. Pendapat ini ternyata hidup juga dalam hati banyak orang percaya masa kini. Jadi Bapak Mama, kalau tiba-tiba hamba Tuhan datang bilang, kamu harus ikut Yesus, kamu harus hidup baru, jadi itu pekerjaan yang kamu lakukan saat ini, misalnya guru, atau jadi tentara, atau misalnya profesi di kesehatan, tinggalkan itu, dan mari jadi penginjil. Bapak Mama, itu ajakan yang menyesatkan dan buat kita keliru, ya. Jadi jangan ikut itu, ya. Jadi Bapak Mama atau yang profesi sebagai pedagang, dia tinggalkan dan dia menjadi hamba Tuhan. Karena itu harus berhenti jadi pedagang untuk menjadi penginjil. Barulah bisa disebut melayani Tuhan. Bukan. Kehidupan baru melalui pertobatan yang ditandai dengan memberi diri untuk dibaptis disamakan dengan beralih pekerjaan, bukan memperbarui cara hidup. Orang-orang yang berpikir demikian juga ada di sekitar Yohanes untuk mendengarkan pengajarannya. Waktu dengar khotbah Yohanes, mereka merasa terganggu, dan karena itu mereka mengajukan pertanyaan. Apakah yang harus kami perbuat? Mereka yang mengajukan pertanyaan ini adalah pegawai-pegawai pemerintah, yakni pemungut cukai dan prajurit-prajurit. Jawaban yang Yohanes menarik, Bapak Mama. Yohanes tidak menyuruh mereka untuk berhenti dari pekerjaan mereka, jadi pegawai dan tentara, supaya menjadi penginjil dan pendeta, bukan, ya. Yohanes mendorong mereka untuk tetap menjalani profesi sebagai pegawai dan tentara dengan cara pandang baru, paradigma berpikir yang baru.
Kalau dulu para pemungut cukai itu suka korupsi, Bapak, ini paradigma berpikir yang baru menurut Yohanes. Bukan masalah pekerjaan itu ditinggalkan, bukan. Tetapi ada pandangan yang baru menurut Yohanes. Kalau dulu para pemungut cukai itu suka korupsi dan prajurit-prajurit jadi melakukan pungli praktek itu, harus dihentikan. Kehidupan baru yang Yohanes ajarkan ternyata bukan berarti cari kerja baru, tetapi melakukan pekerjaan yang sama dengan cara yang baru. Ya, melakukan pekerjaan yang lama dengan cara yang baru, yaitu dulu kalau pemungut cukai dong suka memeras, harus dihentikan. Yang prajurit suka menakut-nakuti masyarakat, suka menindis masyarakat, pertobatan itu mau membawa mereka keluar dari kehidupan yang lama. Mereka harus bertobat, benar-benar berubah, dan kerja dengan tulus, kerja dengan jujur. Nah, Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari penjelasan dalam khotbah ini ada 3 hal yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita. Yang pertama, manusia membutuhkan pertobatan yang sungguh-sungguh. Manusia membutuhkan pertobatan yang sungguh-sungguh. Bapak Mama mungkin pernah dengar kata metanoia. Kata metanoia itu dari bahasa Yunani, yang berarti kita harus berbalik dari cara hidup yang lama dan mulai melatih diri untuk perilaku yang baru. Perubahan pikiran, hati, diri, dan jalan hidup. Bertobat sama dengan pindah level. Tetapi ingat, kalau orang masih dendam, orang masih pikiran yang buruk terhadap orang lain, iri, itu dia belum bertobat. Karena kalau kita lihat naskah aslinya bahasa Yunani metanoia, dia berbalik, dia pindah dari itu tempat ke tempat yang baru. Dia membarui dirinya. Jadi kalau kita masih ada prasangka buruk terhadap orang lain, kita suka kepo dengan orang lain, kita iri hati dengan orang lain, dendam orang lain, dan tidak menghadirkan damai sejahtera, ini tema hari ini bilang luruskan dulu, perbaiki dulu, baru siap menyambut Tuhan. Jadi persiapan di sini bukan hanya bentuk fisik. Kita berumah harus cat dengan rapi, itu memang jasmani harus. Tetapi hati kita, Bapak Mama, kalau dalam bacaan, persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Jadi yang bengkok yang ada dalam diri kita, kita harus ratakan dulu. Ada damai dulu, baru kita bisa menerima Yesus. Tetapi dalam persiapan di Minggu Advent ini, kita tidak siap untuk betulkan kita pun diri, perbaiki kita pun diri, Bapak Mama. Sesungguhnya kita adalah bukan pengikut Kristus sejati. Yang kedua, Bapak Mama, cara menyambut kedatangan Tuhan adalah berbagi dengan sesama. Cara menyambut kedatangan Tuhan adalah berbagi dengan sesama. Menemukan Tuhan dalam diri sesama yang kita jumpai. Bagaimana caranya kita menemukan Tuhan dalam diri sesama? Caranya adalah, Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, di ayat ke-11 itu kita diajarkan untuk berbagi. Kalau kita punya bagian yang lebih, maka berbagilah kepada
sesamamu. Kita melihat Tuhan dalam diri sesama yang berkekurangan. Ketika kita membantu sesama kita yang lapar, kita memberikan makan kepadanya, atau kita memberikan kepadanya, kita sedang menemukan Tuhan dalam diri orang itu. Tapi kalau kita tidak ada peduli sama sekali, malas tahu ketika kita melihat orang susah di sekitar kita, itu berarti bahwa kita belum menemukan Tuhan dalam diri sesama kita. Jadi Lukas pasal 3 ayat 11 mengingatkan kita, temukanlah Tuhan di dalam diri sesamamu, yakni berbagilah dengan mereka. Jangan egois, jangan hanya berpikir untuk diri sendiri. Makanya biasa kalau Natal ada pelayanan diakonia. Cukupkah itu? Tidak. Pelayanan diakonia kita bagi sembako bukan hanya pada saat Natal, tetapi berbagi itu setiap waktu dan setiap saat. Yang terakhir Bapak Mama, jangan merampas dan jangan memeras. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ayat 14 dalam bacaan kita. Bapak Mama pasti ingat ada sebuah tokoh yang sangat terkenal, namanya Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi pernah berkata, bilang begini, bumi ini cukup untuk menafkahi manusia setiap hari, tetapi tidak cukup untuk memuaskan seorang yang rakus dan serakah. Belajar untuk mencukupkan diri kita. Kalau pemungut cukai dan prajurit serakah karena suka memeras. Pertobatan ada pada kita untuk kita menghentikan kehidupan yang lama yang menyakitkan. Dalam persiapan Minggu Advent ini, jika kita pernah melukai orang lain, sesama kita, karena kata dan perbuatan kita yang membuat mereka terganggu dan sakit hati, hentikanlah semua itu. Siapkanlah dirimu dengan baik. Dan selamat merayakan Minggu Advent kedua saat ini. Tuhan memberkati firman-Nya.